Gulungan sutra putih emas yang tidak digulung itu dari Qin Yichen. Saya melihat Qin Yichen menggoyangkan pergelangan tangannya, bahkan tidak memperlambat kecepatan terbangnya. Pukulan barusan hanyalah peringatan itu saja. Jika Duan Mudung Feng berbahaya, membunuh orang-orang itu tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Memikirkan hal ini, kecepatan Qin Yichen bahkan lebih parah, dan bahkan dia tidak bisa menjaga beberapa murid. Dari kejauhan, sepertinya 100 Raja Abadi mengikuti dari kejauhan. Untungnya, 3 tim yang dicari secara terpisah oleh Sekte Surgawi Yuan Abadi tidak jauh, sehingga Qin Yichen segera dapat melihat garis besar bintang-bintang tempat Duan Mudung Feng berada. Bintang ini juga hancur, tetapi lebih luas dari makam yang baru saja dicari. Dari kejauhan, ada siluet yang bergerak, kekuatan abadi meletus, mempesona, dan menawan. Namun, setelah Qin Yichen mengambil semua ini ke matanya, wajahnya bahkan lebih suram, karena hanya dari fluktuasi kekuatan abadi yang eksplosif, itu pasti pembunuhan massal oleh beberapa ratus Raja Abadi. Ayo, Saudara Feng, tunggu sebentar. Namun, tepat sebelum Qin Yichen hendak mencapai bintang, dia melihat sebuah batu kasar dan tiba-tiba terbang hingga 100 siluet. 100 siluet. Jika mereka tidak menyembunyikan siluetnya, jaga saja di sini. Hanya beberapa tarikan napas, menghalangi jalan Qin Yichen. Dan ketika Qin Yichen dapat dengan jelas melihat penampilan 100 siluet, mata yang tajam, yang sudah acuh tak acuh, bahkan tampak seperti niat membunuh. Ingatan Qin Yichen selalu sangat baik, jadi dia menulis selama pertempuran. Orang-orang ini adalah murid dari Sekte Abadi. Peringkatnya sedang, dan detailnya jauh di atas Sekte Abadi Yuan Surgawi. Pada peringatan 100 tahun bulan, murid Sekte Abadi menghentikan jalan Qin Yichen. Setelah melihat identitas para pengunjung, dia sedikit ragu-ragu, dan kemudian mengirimkan ironi. Kecepatan terbang anak ini cukup cepat. Bukankah itu hanya pemborosan? HMPH, cepat selamatkan Duan Mudung Feng itu saja. Tidak, cepat mati. Bahkan surga abadi belum tiba. Saya kira bahkan saudara senior Zhou tidak bisa menolaknya. Kepala orang itu, gaun biru tua, tapi di belakangnya ada sepasang pedang, menyatu menjadi satu. Seperti bulan purnama. Saat ini, dengan senyuman, matanya lebih kejam dan serakah. Orang ini bertanggung jawab untuk menjaga tempat itu dan memblokir Sekte Abadi Yuan Surgawi. Atau dengan kata lain, memblokir kisah nyata penatua Sekte Abadi Bulan yang mengejutkan Zhou Pang. Pekerjaan mengejutkan dari Sekte Abadi, bagaimanapun, tidak lupa menghalangi jalan, dan berdiri dengan bangga di sekitar Skyrim, dengan main-main memandang ke arah Qin Yichen. Pada saat ini, Ni Yuntian dan keduanya juga bergegas mendekat. Dan ketika mereka melihat Zhou Pang, mereka tidak dapat menahan amarah mereka, berteriak, itu kamu. Diidentifikasi, Zhou Pang tidak berani terkejut, tetapi berkata sambil mencibir, kalau tidak. Apakah Anda naif untuk berpikir bahwa kami akan membiarkan Anda mendukung sesuka hati? Saat berbicara, napas Zhou Pang meledak, dan paksaan lapisan 5 Raja Abadi membuat wajah Ni Yuntian II tiba-tiba berubah. Qin Yichen juga diam-diam berpikir di dalam hatinya. Kesenjangan antara Sekte Abadi terlihat jelas saat ini. Itu sama dengan biografi tetua yang sebenarnya. Tetapi Rana Zhou Pang adalah satu lapisan surgawi lebih tinggi dari Ni Yuntian. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan keseluruhan dari murid Sekte Immortal Bulan yang mengejutkan yang berdiri di udara juga lebih baik daripada sekte yang sama yang datang satu demi satu. Hanya saja Qin Yichen paling mengkhawatirkan serangan terhadap Duan Mudung Feng. Tetapi 1 juta tidak berhenti di Immortal Sect. Ni Yuntian juga memiliki kekhawatiran yang sama. Dia tidak membutuhkan Qin Yichen untuk berbicara. Dia berkata dengan dingin, Jiming the Moon. Sekte Abadi, tantang saja kamu untuk bertindak atas kakak senior Feng. Ini dilakukan untuk menipu Zhou Pang, tetapi Zhou Pang tidak peduli. Sebaliknya, dia mengaku, tidak perlu banyak bicara, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Bunuh Anda, saya mengejutkan Sekte Abadi sendirian. Bagaimanapun, pihak Zhou Pang adalah sekte yang sama, dan nafasnya keluar pada saat yang bersamaan. Pembangkit tenaga Heaven Immortal sendiri memiliki sebanyak 7 atau 8 orang. Ni Yuntian tiba-tiba terkejut. Meskipun situasi ini tidak sebaik 300 atau lebih orang yang diorganisir oleh Suhu pada awalnya, Zhou Pang dan yang lainnya bukanlah wanita kulit hitam dan tidak akan terhalang oleh saudara Qin. Pada saat ini, 100 murid di Sekte Abadi Yuan Surgawi juga telah tiba, dan kedua belah pihak berdiri dalam satu tendangan voli. Sekte Abadi Yuan Surgawi adalah murid yang terkejut dan marah. Kemarahannya adalah pihak lain menyerang kakak senior Feng. Ketakutan, mereka dan immortal kesenjangan kekuatan antara sekte. Tapi melihat kembali ke arah Zhou Pang, matanya penuh dengan keserakahan. Zhou Pang memiliki beberapa penyesalan saat ini, dan kakak senior Yue mengaturnya untuk menjaganya. Jadi dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Duan Mudung Feng, dan tidak akan ada cara untuk memanen rampasan perang. Tapi siapa yang bermimpi? Tuhan membuka matanya, dan bahkan membenturkannya ke Qin Yichen.
Dapat dikatakan bahwa kepala Qin Yichen adalah hadiah nomor 1 di medan perang berburu ini. Hitung 1000 kristal peri. Beri aku. Immortal Monarch 6 Heavenly Layer bukan tidak mungkin. Di tanganmu yang sia-sia, itu sia-sia. Zhou Peng menjilat bibirnya. Siapa yang tidak tahu bahwa Qin Yichen adalah tim dengan kekuatan keseluruhan terlemah dari Sekte Abadi Yuan Surgawi. Dia bahkan meragukan bahwa Duan Mu Dunfeng telah mempercayai 100 nyawa Qin Yichen. Tapi ini tidak penting lagi, karena ketika saya bertemu dengannya, tidak peduli itu Qin Yichen atau Ni Yuntian, dia harus mati di sini. Pada jumlah orang, mereka puluhan lebih dari Sekte Abadi Yuan Surgawi. Pada kekuatannya, mereka berada dalam postur yang menghancurkan. Bahkan pada saat ini, siluet Qin Yichen tercermin di mata Zhou Pang. Itu sudah menjadi gunung surgawi peri dan tertinggi. Harta karun. Namun, dia tidak melihatnya. Qin Yichen menghadapi ejekan seperti itu, alih-alih menjadi lebih marah. Dia diam-diam santai. Hanya saja keluarga Sekte Abadi mengejutkan. Lalu, Mo Chen dan Duan Mu Dunfeng harus bisa mendukungnya. Namun, Qin Yichen tahu bahwa ini hanya sementara. Lagi pula, kekuatan Yue Wuhua adalah Immortal Monarch 6 Heavenly Layer, yang berada di atas Mo Yanchen. Memikirkan hal ini, cahaya murid Qin Yichen menggigil. Tampaknya dengan cara ini, apakah akan menginjak tubuhmu? Zhou Pang mendengar ini, tetapi sepertinya dia mendengar lelucon besar, dan berkata dengan marah, injak tubuhku. Anda salah. Akulah yang menginjak tulangmu dan aku berada di Immortal Monarch 6 Heavenly Layer. Sekte yang sama patuh, Qin Yichen memberikannya kepadaku, dan sisanya, tidak ada. Tiba-tiba, 100 kekuatan abadi siluet melonjak di Sekte Abadi. Qin Yichen juga tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari. Bahkan melihat postur yang tidak dapat didamaikan ini, kemungkinan Duan Mu Dunfeng menemukan reruntuhan di sini. Tapi, Sekte Abadi tidak dapat didamaikan. Mengapa dia menyimpannya? Injak tubuh mereka dan selamatkan kakak senior Feng. Membunuh. Ketegasan Qin Yichen membuat Zhou Pang sedikit ragu. Menurutnya, limbah ini harus melindungi dirinya sendiri dan membuang sekte yang sama di tempat. Namun, segera setelah pembunuhan itu terjadi, Zhou Pang tidak peduli dengan sebanyak itu. Dan di hadapan Qin Yichen, dia bahkan lebih bersemangat. Bagaimanapun, mari kita dapatkan 1000 kristal peri dan resep obat majemuk di tangan. Dalam momen singkat ini, Zhou Pang mau tidak mau berfantasi bahwa dia hanya membutuhkan satu tembakan. Maka dia kemungkinan besar akan menempati peringkat 3 teratas dalam peringkat kekuatan dan status murid sekte dalam di masa depan.